Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga tanggal 7 Oktober 2020, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah memasuki materi selanjutnya, yaitu materi anggaran produksi, yaitu salah satu materi dari penganggaran perusahaan. Sebelumnya kan kita belajar terkait forecast penjualan dan anggaran penjualan. Di pertemuan pertama dan kedua itu masih dalam satu materi, yaitu penganggaran penjualan. Bagaimana caranya membuat meramalkan penjualan tahun berikutnya, kemudian menentukan proporsi atau persentase dari suatu produk di perusahaan tersebut di tahun yang akan datang, setiap bulan ataupun setiap tahun gitu ya. Kemarin sudah praktik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan penganggaran produksi. Oke, kita share screen dulu. Oke, jadi anggaran produksi ini adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu, atau kapannya produksi akan dilakukan. Jadi gitu. Jadi ini hampir sama sebenarnya seperti anggaran penjualan. Kalau anggaran penjualan kan meramalkan mengira-ngira tahun depan itu penjualannya berapa sih. Nah, kalau anggaran produksi berarti kita juga mengira-ngira tahun depan atau tahun yang akan datang itu produksinya itu berapa anggarannya, dan produksi itu unitnya berapa gitu. Bisa secara unit maupun secara rupiah gitu kan. Oke. Kemudian ini adalah formulasi anggaran produksi. Ini adalah formulasi umum yang sering dipelajari, yang dimana rencana penjualan itu nanti ditambahkan persediaan akhir, kemudian totalnya itu namanya barang yang tersedia. Ya, totalnya barang yang tersedia, kemudian barang yang tersedia nanti dikurangi dengan persediaan awal yang hasilnya itu jumlah yang harus diproduksi. Jadi itu hasilnya jumlah yang harus diproduksi atau produksinya itu bisa jadi itu rumusnya seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa harus coba pahami terkait dengan formulasi anggaran produksi. Gitu. Dan untuk rencana penjualannya sendiri itu biasanya sudah tersedia di data perusahaan. Jadi sudah tersedia, bisa jadi itu per bulan bentuknya atau mungkin per triwulan. Jadi per triwulan itu berarti per 3 bulan, karena triwulan itu kan ada 4, triwulan 1, triwulan 2, sampai 4 ya. Berarti satu triwulannya itu 3 bulan. Gitu. Jadi bisa soal itu dalam bulanan maupun triwulan. Nah, untuk rencana penjualan sendiri itu berarti totalnya atau jumlah dari penjualan tersebut, entah itu triwulan, entah itu per bulan. Jadi per tahun ya. Kemudian persediaan akhir jadi biasa sudah ditentukan, dan persediaan awalnya juga sudah ada. Gitu. Kemudian kegunaan dari anggaran produksi itu sendiri itu apa? Yang pertama itu menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Gitu. Supaya nanti produknya itu tidak habis, ya, maka perlu adanya persediaan. Jadi ketika perusahaan merencanakan waktu yang memang harus dilakukan suatu penjualan, maka otomatis persediaannya itu harus ada, jangan sampai kehabisan. Kecuali perusahaan tersebut menerapkan metode just in time. Jadi ini yang kita bahas itu metode yang biasa. Kemudian yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatur produksi agar biaya-biaya produksi yang dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, jadi dengan adanya penganggaran produksi ini diharapkan supaya biaya-biaya produksinya itu tidak terlalu tinggi, supaya bisa menjadi lebih efisien. Gitu. Karena kan yang namanya produk itu kan ada yang produk bisa disimpan di dalam gudang, dan ada produk yang memang harus segera habis. Gitu. Jadi pentingnya anggaran produksi itu adalah menyesuaikan kebutuhan dari konsumen supaya konsumen itu bisa menerima produk kita dengan baik. Dan perusahaan pun bisa yang namanya tidak mengalami kerugian karena produksi yang terlalu berlebihan atau mungkin produksi yang kurang gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi itu ada yang pertama itu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau rencana penjualannya itu disusun dengan baik, maka anggaran produksinya pun akan baik. Kemudian yang kedua adalah kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Jadi kapasitas mesin yang baik, yang tidak rusak, ya, yang masih bisa digunakan, dan peralatan yang memadai, yang layak, itu juga akan mempengaruhi penganggaran produksi. Maka perusahaan bisa menganggarkannya itu sesuai. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas kemampuan kuantitasnya. Nah, tenaga kerja ini juga mempengaruhi anggaran produksi. Karena mereka itu adalah yang melakukan eksekusinya. Jadi mereka yang bekerja dan bisa menentukan juga produk itu berkualitas atau tidak. Gitu. Jadi mereka juga yang membuat suatu kuantitas produk. Kalau itu produknya adalah produk seperti produk jadi yang memang perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang harus membuat suatu produk jadi, tenaga kerja ini juga berperan dalam menyusun anggaran produksi karena mereka yang melakukan kegiatan produksinya begitu. Kemudian yang keempat adalah stabilitas bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya itu stabil, keluar masuknya kan kalau bahan baku itu kan ada bahan baku itu kan bahan yang belum jadi ya. Nah, jika bahan baku ini stabil keluar masuknya, jadi perusahaan itu bisa yang namanya kerjasama dengan supplier itu baik, karena otomatis dalam melakukan anggaran produk itu akan lancar ya, nominal itu akan baik gitu. Berbeda jika bahan baku yang digunakan itu bermasalah dalam arti pemasoknya itu terlambat, kemudian rusak bahan bakunya dan harus diretur. Nah itu biasanya mempengaruhi anggaran produksi. Jadi penganggarannya itu tidak tidak sesuai dengan waktunya. Gitu. Mungkin harusnya dipasok bulan Januari, tapi ternyata masuknya Februari. Gitu. Jadi itu semua pengaruh anggaran produksinya juga. Jadi tidak stabil dan akan sulit untuk menyusunnya. Kemudian faktor yang lain adalah modal kerja yang dimiliki. Modal kerja itu berarti modalnya, uangnya, modal yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki modal, maka dia tidak akan keberatan untuk memasok produk-produk bahan baku. Jika modalnya mungkin kurang, mungkin bisa menghambat penyusunan anggaran produksi. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas gudang. Jadi fasilitas gudang yang memadai dan layak itu bisa mempengaruhi anggaran produksi yang baik. Apabila fasilitasnya tidak memadai, seperti mungkin atapnya bocor, itu akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bisa rusak, sehingga tidak bisa masuk ke dalam anggaran produksi. Gitu. Jadi penting sekali untuk menggunakan gudang yang memadai. Apabila itu perusahaan yang memang harus menyimpan produk. Selanjutnya penyusunan anggaran produksi.
Jadi cara penyusunannya adalah pertama itu menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tingkat persediaan. Jadi ditetapkan dulu kebijakan setiap perusahaan itu akan memasok berapa gitu kan. Itu biasanya dari divisi keuangannya, bagian keuangannya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan jumlah total masing-masing jenis produk yang harus diproduksi selama periode anggaran. Bukan periode ya, tapi selama periode. Jadi yang menetapkan itu bagian keuangannya. Biasanya divisinya berarti mungkin head office-nya, head office keuangannya itu menentukan total yang mau diproduksi itu juga berdasarkan pertimbangan tertentu tentunya yang sudah ahli. Misalnya setiap bulan itu jenis produk A gitu ya harus memproduksi 500 unit, jenis produk B harus memproduksi 600 unit begitu. Jadi itu sudah ditentukan dari sana. Kemudian yang ketiga adalah menyusun schedule atau meratakan produksi pada periode intern. Jadi menyusun schedule-nya. Sudah per bulankah atau per triwulankah gitu kan. Biasanya. Berarti biasanya kalau udah schedule itu kan yang menentukan dari perusahaan dan mereka juga harusnya sudah tahu bahwa produksinya itu per bulannya berapa gitu. Mungkin biasanya kalau per bulan itu nggak terlalu stabil, mungkin bisa dijadikan triwulan per 3 bulan. Supaya pelaporan atau penyusunan anggaran produksinya juga bisa terbantu. Kemudian di sini ada pendekatan penyusunan anggaran produksi. Ya, pendekatannya itu berarti ada tiga pendekatan. Yang pertama, kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Kemudian yang kedua, kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Yang ketiga adalah kebijakan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Jadi ini adalah kombinasi dari satu dua. Yang ketiga itu. Nah, jadi tergantung dari setiap perusahaan itu lebih butuh yang mana. Apakah dengan pendekatan yang stabilitas tingkat produksi atau tingkat persediaan gitu ya. Oke. Ini yang pertama adalah yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Contoh soalnya, karena penganggaran perusahaan ini adalah kebanyakan itu memang praktek ya. Jadi kita biasanya akan ada contoh-contoh soal di setiap materi. Gitu. Jadi contoh soalnya itu perkembangan yang stabil dari jumlah diproduksi di waktu yang akan datang sehingga walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang produksi tetap sama. Oh ini masih ke definisinya. Contohnya tuh gini. PT Makmur Sejahtera merencanakan penjualan dengan pola sebagai berikut. Triwulan pertama, berarti ini datanya per triwulan ya. Per triwulan berarti kan per 3 bulan. Jadi triwulan pertama itu apa? Januari, Februari, dan Maret ya. Triwulan kedua berarti April, Mei, Juni. Gitu, dan seterusnya. Sampai triwulan 4 itu berarti Desember ya terakhirnya. Triwulan pertama itu 115 unit. Unit itu berarti kan jumlah barangnya ya, bukan rupiah, ini unit. Kemudian triwulan kedua 85.000 unit. Triwulan ketiga 85.000 unit sama seperti triwulan kedua. Kemudian triwulan keempat 115 unit. Gitu. Kemudian diketahui lagi persediaan awalnya 60.000 unit, persediaan akhirnya 40.000 unit. Jadi persediaan awal ini biasanya di persediaan. Misal kalau yang ditanyakan adalah tahun 2020, berarti persediaan awalnya itu akhir tahun 2019. Karena nantinya akan menjadi persediaan awal di tahun 2020. Sedangkan untuk persediaan akhir itu adalah persediaan akhir di tahun 2020. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ditanyakan adalah susunlah anggaran produksi berdasarkan tingkat stabilitas tingkat produksi. Jawabannya seperti ini. Jadi cara mengerjakan susunan anggaran produksi adalah seperti ini. Jadi seperti rumus formulasi yang di awal yaitu penjualan ya nanti
Nah, dikurangi persediaan yang jadinya kebutuhan, kemudian ditambah persediaan awal, jadinya produksi. Nah, penjualan tadi itu dimasukkan ke dalam tabel. Ya, penjualan tadi dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini 100, triwulan 1 115, triwulan 2 85, triwulan 3 85.000, triwulan 4 115.000. Totalnya 400.000, ya. Kemudian persediaan airnya berapa? Persediaan airnya itu ini kosong ya. Ini persediaan air yang tadi itu kan adalah 40.000 ya. 40.000 ditaruh di bagian total 40.000. Ya. Terus bagaimana cara menentukan persediaan air triwulan 1, 2, 3, dan 4? Nah, ini kan udah diisi karena memang jawabannya ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya karena ini adalah mengutamakan stabilitas tingkat produksi, maka untuk persediaannya pun stabil. Gitu. Jadi persediaan akhirnya 40.000. Kemudian kita tulis persediaan awalnya dulu ya, 60.000 di sini. Di bagian total. Ya. Sebentar, ini agak susah. Kita pelan-pelan dulu. Bentar. Nah, ini aja. Jadi kita tadi masih mengutamakan stabilitas tingkat produksi ya. Nah, tadi persediaan akhirnya kita taruh di sini 40.000. Persediaan awalnya kita taruh di sini 60.000. Kemudian persediaan akhir itu kan tadi di akhir tahun ya. Berarti kita taruhnya di akhir tahun ini, triwulan 4. Karena akhir tahun kan berarti termasuk Desember kan. Kalau akhir tahun kan Desember. Nah, sedangkan Desember itu termasuk di bagian triwulan 4. Makanya kita bertaruh di sini untuk yang persediaan akhir. Gitu. Kemudian 60.000 adalah persediaan awal di awal tahun. Awal tahun itu kan Januari ya. Januari termasuk dalam triwulan berapa? Triwulan 1. Maka ditaruh di sini dulu. Nah, 60.000. Nah, yang dicari berarti tinggal yang ini nih. Triwulan 1, 2, dan 3. Ini persediaan akhir. Gitu. Ya kan? Karena metodenya adalah stabil, maka untuk persediaannya itu selisihnya adalah 10.000. Kenapa 10.000? Ya. Karena ada 4 triwulan, persediaan awal 40, persediaan akhirnya 60.000. Nah, jadi selisihnya adalah 10.000. Kita taruh 40.000 di persediaan akhir triwulan pertama. Ya, kemudian untuk selanjutnya di triwulan kedua karena selisihnya 10.000, maka kita berikan 50.000 di triwulan kedua. Dan triwulan triwulan ketiga adalah 60.000 karena ditambah 10.000. Jadi 40.000 ditambah 10.000 jadi 50.000. 50.000 ditambah 10.000 jadi 60.000. Terus nanti di triwulan keempat 40.000 lagi kembali ke awal gitu. Terus setelah sudah ketemu persediaan akhirnya, ya, maka kita mencari kebutuhan dari perusahaan. Nah, kebutuhan perusahaan ini seperti data penjualan tadi kan ada 115. 115 ini dikurangin, ditambah persediaan akhir yang 40.000. Jadinya total kebutuhannya adalah 155.000. Gitu. 155.000. Kemudian untuk triwulan kedua ditambah 85.000 ditambah 50.000 jadi 135.000. Ya. Kemudian di triwulan ketiga 85.000 ditambah 60 jadi 145.000.
Triwulan keempat 115.000 ditambah 40.000 jadi 155.000. Ini ditambah. Kemudian untuk persediaan awalnya bagaimana? Persediaan awalnya sama, untuk selisihnya adalah 10.000. Gitu. Jadi persediaan awal itu kita taruh di sini 60.000 dan 60.000 di triwulan keempat. Karena selisihnya 10.000, berarti di triwulan ketiga itu 60.000 dikurangi 10.000 jadi 50.000, 50.000 dikurangi 10.000 jadi 40.000. Jadi intinya adalah untuk menghitung persediaan awal itu dihitung mundur. 60.000 dikurangi 10 jadi 50, 50 kurangi 10 jadi 40. Sedangkan menghitung persediaan akhir itu menghitungnya maju ke sana. Ya, dari triwulan 1 ke triwulan 4. Persediaan air 40 ditambah 10 jadi 50, ditambah 10 jadi 60.000. Terus balik lagi ke 40.000. Kemudian tinggal menghitung produksinya, jumlah yang harus diproduksi. Jumlah yang harus diproduksi ini berarti kebutuhannya tadi dikurangi dengan persediaan awalnya. Gitu. Ya. Persediaan awalnya berarti 60.000 ya, kebutuhannya 155.000 dikurangi 60.000 berarti 95.000. Kemudian kebutuhan triwulan kedua itu 135 dikurangi 40 jadi 95.000 dan seterusnya. Nanti coba dipelajari lagi lebih lanjut terkait metode yang pertama ini. Memang kalau kalian bingung, ini harus caranya itu mengkira-kira. Kira-kira itu berapa per triwulannya berdasarkan persediaan awal dan akhir yang telah diketahui. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Jadi perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Cara yang dilakukan adalah dengan membagi selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dengan bulanan, triwulan, semester, dan lain-lain tergantung dengan soalnya. Seperti misal kalau dalam triwulan ya, selisih untuk persediaan sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 4. 4 itu berarti triwulan ya. Triwulan itu ada 4. Gitu. Kalau misalnya bulan berarti 12. Jadi tergantung dari contoh soalnya. Kalau ini contoh soal triwulan berarti kita pakai yang 4. Nah, kalau tadi kan soalnya persediaan awal 60.000. Persediaan air 40. Jadi ini cari selisihnya dulu, dikurangin kemudian dibagi 4. Jadi 5.000. Nah, berarti intervalnya adalah 5.000 ya. Nah, untuk anggaran produksi dengan pendekatan tingkat persediaan itu seperti ini. Jadi penjualannya sama, ditaruh di sini semua, triwulan 1 sampai 4 di total. Kemudian persediaannya itu diletakkan di sini dulu 40.000. Persediaan awalnya juga diletakkan di sini 60.000. Dan tadi sudah dihitung untuk selisihnya adalah 5.000. Berarti kita buatkan selisih dari persediaan itu 5.000. 5.000 per triwulannya. Nah, cara mengerjakannya itu berarti kalau persediaan air itu kan ke sini ya. Kalau persediaan awal ke kanan, kalau persediaan akhir ke kiri. Jadi yang tadinya persediaan air 40.000, itu kan kalau air kan berarti triwulan 4, 40.000 kan. Kemudian menghitung triwulan 3-nya, karena selisih 5.000 berarti 45.000. Kemudian di triwulan kedua selisih 5.000 berarti 45.000 ditambah 5.000 jadi 50.000 ya. Terus hitung lagi untuk triwulan pertama karena selisihnya 5.000 berarti 50.000 ditambah 5.000 jadi 55.000 gitu. Kemudian untuk menghitung kebutuhannya adalah dengan menjumlahkan penjualan yang tadi ada sudah diketahui dengan persediaan akhirnya. Gitu. Sama seperti tadi, berarti triwulan pertama itu totalnya 170.000, triwulan ketiga
triwulan kedua 135, triwulan ketiga 130, dan seterusnya. Kemudian untuk persediaan awalnya tadi sama 60.000 dengan selisih yang sama yaitu 5.000. Jadi cara mengerjakannya adalah dengan menuliskan persediaan awal dulu di triwulan pertama sini, ya. Kemudian menghitung triwulan kedua dengan selisih 5.000 berarti dikurangi. 60.000 kurangi 5.000 jadi 55.000. Kemudian triwulan ketiga dikurangi 5.000 jadi 50.000. Triwulan keempat dikurangi 5.000 jadi 45.000. Gitu. Kemudian dihitung produksinya sama, yaitu total kebutuhan tadi dikurangi 60.000 jadi 110.000 untuk jumlah yang harus diproduksi di triwulan pertama, kemudian untuk jumlah yang harus diproduksi triwulan kedua 80, kemudian yang ketiga jumlah yang harus diproduksi triwulan ketiga adalah 80.000, kemudian yang jumlah yang harus diproduksi di triwulan keempat adalah 110.000. Gitu. Oke, sebentar. Selanjutnya adalah kebijakan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Itu meskipun kombinasi, tetapi perusahaan masih harus menetapkan asumsi lain agar dapat dicapai keseimbangan yang optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Berdasarkan contoh soal tadi, misalkan ditetapkan kebijakan sebagai berikut ya. Tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 20% dari tingkat produk rata-rata. Kemudian yang kedua adalah tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 itu fluktuasinya 6.000, sedangkan triwulan 3 dan 4 4.000. Jadi harus diingat-ingat bahwa untuk tingkat fluktuasi yang triwulan 1 2 6.000, triwulan 3 4 4.000. Jadi ini adalah kombinasi antara yang 1 dan 2 ya. Untuk penjualannya sama aja seperti yang tadi, 115, 85.000, 85.000, triwulan 415.000 ya. Kemudian untuk persediaan akhirnya itu berarti yang beda sama awalnya. Persediaan akhirnya ditulis di sini 40.000 sama, persediaan awalnya di sini 40.000 ya. Terus di sini juga persediaan akhirnya di triwulan 4, kemudian persediaan awalnya di triwulan di triwulan ke-1 ya. Nah, untuk selisihnya tadi kan sudah ditentukan di soal bahwa untuk yang triwulan 1 dan 2 itu fluktuasinya 6.000. Berarti kan kalau 1 2 ini 6.000 kan. Kalau yang 3 4 4.000 berarti dari sini untuk menentukan persediaan air kan dari triwulan 4. Jadi 40.000 ditambah 4.000 jadi 44.000. Kemudian untuk ke triwulan 2 karena di sini itu soalnya 6.000 fluktuasinya, maka 44.000 ditambah 6.000 jadi 48.000. Kemudian ditambah 6.000 jadi 54.000. Gitu. Kemudian dihitung lagi kebutuhannya 115.000 ditambah 54.000. Jadi 169.000 di triwulan pertama dan seterusnya ditambah ke sini. Kemudian untuk persediaan awalnya tadi sama dengan ketentuan yang sebelumnya ya. Kalau triwulan 1 2 itu 6.000, triwulan 3 4 itu 4.000. Berarti kalau persediaan awalnya adalah dari kiri. Jadi triwulan 1 hitungnya. Nah, triwulan 1 ini dikurangin ya, berarti persediaan awal dikurangin 6.000 karena ini triwulan 1 dan 2, jadi 54.000. Kemudian triwulan 2 ke 3 masih 6.000. 54 dikurangi 6.000 jadi 48.000. Sedangkan triwulan ketiga keempat itu kan udah 4.000, berarti 48.000 dikurangi 4.000 jadi 44.000. Gitu. Ya. Di sini paham? Dan kemudian untuk produksinya sama, kebutuhan dikurangin persediaan awal. Jadi 109.000, triwulan 2 juga sama, kebutuhan dikurangi persediaan awal jadi 79.000. Ini adalah produksi per triwulan yang harus dilakukan dan totalnya di sini.
Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin memang agak sedikit harus benar-benar memahami tentang cara bagaimana membuat anggaran produksi. Karena ini sistemnya seperti kita mengira-ngira. Tapi tergantung dengan metode yang digunakan. Apakah itu memang mengira-ngira berdasarkan stabilitas atau berdasarkan pengendalian persediaan gitu ya. Selisih antara persediaan awal dan akhir atau mungkin kombinasi. Gitu. Kemudian ini supaya lebih paham lagi, mungkin bisa coba untuk mengerjakan satu soal ya tentang menyusun anggaran produksi. Jadi soalnya di sini ada krisis moneter yang terus berkepanjangan melanda negeri ini membuat PT Makmur Sejahtera Abadi merencanakan penjualan tahun 2020 sebagai berikut. Keterangannya adalah triwulan 1 1.991.200 unit, triwulan 2 203.200 unit, triwulan 3 210.800 unit, triwulan 4 222.400 unit. Persediaan produk tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 atau kita sebut sebagai persediaan awal itu adalah 39.200. Sedangkan persediaan produk tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 atau bisa disebut persediaan akhir itu 50.800. Nah, jadi yang ditentukan atau yang ditanyakan adalah coba bukan susun. Yang pertama ini carilah besarnya produksi tahun 2020. Tentunya berdasarkan formulasi yang sudah saya share tadi di slide kedua atau ketiga. Kemudian yang kedua, itu susunlah anggaran produksi untuk tahun 2020 jika perusahaan lebih mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Berarti dengan metode yang kedua ya. Dengan yang kedua itu tingkat persediaan. Nanti dibuat tabel seperti yang sebelumnya. Kalau memang teman-teman kurang paham, coba cari tahu sendiri terkait bagaimana cara menyusun anggaran produksi. Karena itu sudah sering dipelajari di mata kuliah ini. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.